Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, bertemu lagi bersama saya di Sinau Tema. Nah, pada kesempatan ini bagaimana kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3, halaman 220 sampai 33, yaitu untuk siswa kelas 1. Sebelum belajar, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, langsung saja dibuka bukunya anak-anak. Pembelajaran 3, ayo mengamati. Bacalah dengan nyaring. Pulang sekolah hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Nah, senang sekali ya bisa naik sepeda bersama teman-teman. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Nah, tentunya anak-anak pernah bermain ya, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Pasangan gambar di bawah ini dapat membantumu. Nah, ketika cuacanya itu mendung atau panas, anak-anak bisa bermain di dalam rumah, bermain mobil-mobilan, bermain Lego, bermain boneka, dan lain-lainnya. Ketika cuacanya cerah, udaranya sejuk, anak-anak bisa bermain di luar rumah, bermain di taman, bersepeda, bermain luncuran, bermain ayunan, dan lain sebagainya. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Beri tanda lingkaran merah untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Nah, jadi memberi tanda anak-anak. Nah, itu yang pertama itu bermain congklak. Ya, congklak itu papan yang berlubang terus ada biji-bijinya, dimainkan oleh 2 orang biasanya antara sisi kanan atau sisi kiri ya. Itu dilakukan di mana kira-kira? Di luar rumah, yaitu dengan beralaskan tikar, jadi diberi tanda bintang. Di sebelahnya yaitu gambar sedang bermain kasti. Nah, itu juga dilakukan di luar rumah, berarti diberi tanda bintang. Yang ketiga yaitu gambar Benny dan teman-temannya bermain egrang. Egrang itu tongkat yang terbuat dari bambu dan ada pijakan kakinya, jadi berjalan menggunakan tongkat bambu. Nah, itu dilakukan di luar rumah, berarti diberi tanda bintang. Yang keempat, Siti dan Lani sedang bermain boneka di dalam rumah. Karena bermainnya di dalam rumah berarti diberi tanda lingkaran merah. Yang kelima yaitu Benny dan Edo bermain monopoli. Bermainnya di mana? Di dalam rumah. Jadi diberi tanda lingkaran merah. Yang keenam yaitu Lani, Benny dan teman-temannya bersepeda. Di mana? Tentunya bersepeda itu di luar rumah. Jadi diberi tanda bintang. Nah, mudah kan anak-anak? Lanjutnya, ayo berlatih. Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat layang-layang Udin lebih tinggi daripada Benny. Tahukah kamu mengapa?
Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Beni. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Nah, jadi karena tali layang-layang Udin itu lebih panjang, jadi layang-layang Udin terbang lebih tinggi. Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Jengkal tangan itu pertemuan antara ujung jari jempol dan ujung jari kelingking. Nah, itu di bawahnya ada gambarnya satu jengkal. Panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal Udin. Nah, dari angka di sini kelihatan kalau yang lebih panjang miliknya Udin. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Nah, itu gambarnya satu jengkal. Yang sebelahnya itu satu depa. Satu depa itu rentangan kedua tangan ke samping dan ke kiri. Itu gambar tali atau benang layang-layang milik Udin ada 30 jengkal. Sedangkan Beni itu 20. Panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni 20 jengkal Udin. Beni itu seharusnya ya. Tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Ayo berlatih. Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Mengapa tidak baku anak-anak? Karena setiap anak atau setiap orang panjang depa atau jengkalnya itu tidak sama. Jadi tidak ada patokannya. Jadi disebut tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. Berapa panjang ikat pinggangmu? Nah, di situ sudah ada di sampingnya itu gambar pensil. Ada berapa pensilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjang ikat pinggangmu sama dengan 8 pensil. Panjang ikat pinggangmu sama dengan 10 jengkal. Nomor 2. Berapa panjang penggaris kayu Bu Guru? Kita hitung jengkalnya ada berapa. Panjang penggaris kayu sama dengan 8 jengkal. Dihitung pakai batang lidi. Panjang penggaris kayu sama dengan 2 batang lidi. Nomor 3. Berapa panjang tongkat pramuka? Panjang tongkat pramuka sama dengan 16 pulpen. Menghitungnya pakai satuan pulpen. Panjang tongkat pramuka sama dengan 16 jengkalmu. Mungkin kalau dihitung pakai jengkalnya yang lain tidak sama. Ada yang 15, 10. Berapa panjang lengan kirimu? Panjang lengan kirimu 4 jengkalmu. Panjang lengan kirimu sama 4 pulpen. Nomor 5. Berapa panjang tali sepatu? Panjang tali sepatu sama dengan 3 jengkalmu. Panjang tali sepatu sama dengan 10 batang korek api. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Ayo mengamati. Ayo kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang ya. Nah, diurutkan dari yang paling panjang anak-anak. Nah, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nomor 1, yang paling panjang yaitu tongkat pramuka. Berapa jengkal? 16 jengkal. Nomor 2, ikat pinggang 10 jengkal. Yang ketiga, penggaris kayu 8 jengkal. Yang keempat, lengan kirimu 4 jengkal. Yang kelima, tali sepatu 3 jengkal. Nah, demikian anak-anak ukurannya.
Ayo berdiskusi. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman. Selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putihnya melambangkan kebenaran. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 2. Apa lambang sila kelima Pancasila? Lambangnya yaitu padi dan kapas. Nomor 3. Sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, ini ada contohnya. Ini saya berikan contohnya, anak-anak bisa membuat contoh yang lain. Menghormati hak dan kewajiban orang lain, serta berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan. Ayo berlatih, guntinglah gambar-gambar di bawah ini, susun dan tempelkan sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Nah, ini ada potongan gambar padi dan kapas, digunting dan dirangkai membentuk gambar padi dan kapas. Nah, kalau dirangkai hasilnya seperti ini, yaitu ya anak-anak disusun. Lanjut, ayo berdiskusi. Diskusikan bersama teman sekelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Sikap adil yang pernah dilakukan. Adil terhadap ayah, peristiwanya menghormatinya sebagai tulang punggung dan kepala keluarga. Jadi kita harus menghormati ayah. Kedua, adil terhadap ibu, peristiwa menghormatinya sebagai ibu rumah tangga. Kita pun juga harus menghormati ibu. Yang ketiga, saudara, hidup rukun, saling berbagi, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Yang keempat, kepada teman, tidak memilih-milih teman, menyayangi teman, menghormati teman, dan lain sebagainya. Ayo bercerita, ceritakan pengalamanmu di depan kelas, pengalaman saat berbuat adil kepada sesama. Nah, anak-anak berlatih bercerita di depan kelas tentang sikap adil kepada sesama, boleh kepada teman, ayah, ibu, kakak, saudara. Kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua dapat menemani siswa mengukur panjang benda yang ada di rumah menggunakan alat ukur tidak baku. Misalnya mengukur panjang tempat tidur menggunakan jengkal, mengukur panjang sapu menggunakan pensil, mengukur panjang meja menggunakan pulpen, dan lain sebagainya. Di situ sudah saya contohkan ada alat ukur panjang, misalnya meja siswa, lebarnya 3 jengkal saya. Ruang kelas lebarnya 25 ubin, jendela lebarnya 3 jengkal siti, papan tulis lebarnya 10 pulpen standar AE7, sepatu panjangnya 16 jari saya. Nah, demikian anak-anak bisa membuat contoh yang lain. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajarnya dan selalu patuh pada ayah Bunda, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.